ini, dan masing-masing menonjolkan kemampuannya, kepintarannya, kecantikannya, dan segala apa yang ada padanya. Mari kita memperhatikan dan mendengarkan penuturan daripada sifat-sifat manusia. Benci, benci. Aku benci sekali sekarang ini. Aku benci melihat dia. Aku benci melihat mereka. Dan aku benci melihat kamu. Sedikit-sedikit benci. Melihat temannya cantik menjadi benci. Melihat temannya pintar menjadi benci. Bahkan melihat temannya yang disukai orang lain, dirinya semakin benci. Tetapi aku senang. Ini membuktikan bahwa aku sifat yang paling banyak dimiliki orang. Hei benci, diam kamu. Bukan kamu yang paling banyak dimiliki manusia. Kamu salah. Enak aja kamu bilang dirimu paling hebat. Akulah sifat yang paling diminati oleh manusia. Kau hanya dimiliki orang tua saja. Tapi kalau sifat pemarah seperti aku ini mulai dari kecil pun sudah ada. Kalau seseorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, pasti dia akan marah. Apalagi orang dewasa, maunya marah terus. Lihat saja, sudah ada orang tua yang tega menganiaya anak-anaknya kalau sudah marah. Benarkah? Itu artinya akulah yang mematahkan hubungan orang lain yang paling banyak di hati manusia. Sampai hai benci dan pemarah, saya adalah sukacita. Hai teman-teman, lihat indah sekali dunia ini. Lihat pohon Natal, begitu indah, lampunya gelap-gelip, hiasannya yang cantik dan berbunga-bunga yang berkembang. Aku juga bisa menghirup udara sebebas-bebasnya tanpa bayar, alias gratis. Aku adalah si sukacita. Siapa sih di antara kita yang tidak suka dengan sukacita? Pastilah kita suka dengan sukacita. Karena dunia tidak terasa indah tanpa sukacita. Jangan sering bersungut-sungut ibu. Jangan sering benci, jangan membenci orang. Jangan marah, tapi biasakan bersukacita. Bernyanyi memuji Tuhan. Karena betapa banyak orang yang hanya taunya marah, benci, bersungut-sungut, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit benci, tanpa ingat sukacita. Itu untuk bisa membunuh diri sendiri, Bapak Ibu. Kebencian, kemarahan tidak akan membuat kita bahagia, tetapi sukacita pastilah membuat kita sukacita. Puji Tuhan, kita biasa bersukacita. Amin. Kau benar sukacita, kalau saja setiap orang bersukacita untuk setiap apa yang diterimanya, maka setiap orang akan merasakan betapa Tuhan
memberkati hidupnya dan memberikan dia rezeki. Memang setiap orang berbeda-beda rezekinya, tidak ada yang sama. Karena memang manusia itu tidak boleh diberi rezeki yang sama. Lihat, kita ada kurang lebih 300 orang. Adakah di antara kita yang serupa? Semua serba berbeda. Nah, namun di mata Tuhan kita adalah sama. Untuk itu, merendahkan diri bukanlah berarti kita rendah. Kata Tuhan, rendahkanlah dirimu supaya kamu ditinggikan. Maka dari itu, kita tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih terhormat, tidak ada yang lebih hina. Semua sama. Kalau setiap orang menyadari hal itu, maka mereka akan selalu bersuka cita dan rendah hati. Alah, munafik. Tak usah muluk-muluk lah. Karena di dunia ini sudah jarang seperti itu. Kalau ada, itu tidak seberapa. Dan mungkin hanya pura-pura. Tidak seperti aku. Aku kan bisa dipanjangkan munafik. Muka Nabi, pikiran lain-lain. Rugilah kalau punya muka cantik, punya banyak duit banyak, pekerjaan yang bagus, dan punya baju yang cantik, pantas dipamerkan seperti itu. Tetapi hati, siapa yang tahu? Jadi siapa yang ada di dunia ini itu malah sering pura-pura alias purba, biar dia dapat diuji, disanjung. Jadi aku si munafik adalah yang paling banyak dihina. Ya. Kau benar munafik. Manusia sekarang banyak yang munafik, apalagi untuk membelah dirinya. Tetapi kau harus sadar juga kawan, bahwa awal dari pura-pura kemunafikan itu kan berasal dari aku, si pembohong. Orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anak, supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Pokoknya bohong lebih banyak disukai. Malah ada lagu seperti itu. Ada yang berbunyi begitu. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tetapi kenyataannya tetap saja mereka bohong. Jadi akulah yang banyak diminahi orang. Hehehe. Tidak juga kok. Lihatlah, masih banyak orang-orang yang memiliki sifat sabar, ya seperti saya ini. Misalnya orang tua, mereka selalu sabar mendidik dan merawat anak-anaknya, apalagi sejak kecil, supaya tidak seperti kalian itu berbohong, pemarah, apalagi munafik. Malah orang tua banyak tidak tidurnya teratur hanya karena menjaga dan memikirkan anak-anak mereka. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah minggu, mereka sabar
tiap hari untuk mendidik anak-anak itu walaupun dia nakal. Jadi jangan bohong, kau pembohong. Masih ada kok yang sabar seperti ibu-ibu, bapak-bapak ini masih sabar menunggu firman Tuhan. Dan juga seperti saya. Apa aku bilang? Dasar kau sabar. Berapa banyak orangkah yang sabar sekarang ini? Bisa dihitung dengan jari tangan. Sesabar-sabarnya mereka pasti akan memaki juga dalam hatinya. Apa benar masih ada orang tua dan guru-guru yang tidak mau memaki lagi? Jangan takabur kau. Anak kecil sekarang saja buktinya gampang sekali diajari memaki. Jadi akulah sekarang yang dimahkotai. Wah, mahkota. Apa itu gak salah? Kamu harus lebih jelas. Aku adalah iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang galak-galaknya manusia tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Yang bahagia malahan melihat temannya susah. Itu karena apa? Karena iri hati. Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tapi begitulah. Namanya juga iri. Stop. Kalian tidak tahu malu. Semua merasa paling hebat. Kalian harus akui diriku si pendendam. Lihat saja mereka yang sudah saling bermaafan, tetapi kalau dendam tetap saja ada. Malahan ada kalimat seperti ini, ya memang kami sudah saling bermaafan, tetapi bagaimana ya, aku belum sepenuhnya berbicara dengan dia. Nah, itu kan sama saja dengan dendam. Jadi sifat seperti aku juga banyak di dunia ini. Putus asa. Aduh, kalian itu banyak cerita aja. Lihat dulu siapa aku. Seputus asa. Aku bisa membuat manusia hancur, bahkan hancur lebur, hingga bunuh diri. Tahu sendiri kan? Kalau manusia itu tidak siap untuk gagal, padahal terkadang kegagalan adalah bagian dari hidup manusia. Dan manusia itu tahu, cuma karena manusia tidak terima kegagalan, kalau ada pergumulan langsung saja putus asa. Ada gagal cari kerja, gagal bercinta, malah bunuh diri. Pokoknya selalu putus asa. Jadi tidak apa-apa juga kalau aku bukan terbanyak, tetapi aku adalah yang paling hebat karena pemuka agama kurang memperhatikan kepada iman manusia, maka jadilah putus asa. Hai sobatku, kau tidak gagal. Kau berhasil. Kalaupun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menonjol, baik ke arah sifat benci, dendam, sombong, angkuh, tetapi percayalah, sudah banyak manusia kini sudah mulai mengasihi. Lihat saja, gereja-gereja semakin berkembang, para penatua semakin banyak, acara ibadah sudah semakin banyak, kunjungan-kunjungan sosial juga sudah semakin digalakkan.
Manusia sudah mulai mencoba untuk saling mengerti dan saling menerima. Dan memang benar, seperti yang dikatakan Yesus, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Betul. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Masa penghakiman akan datang, dan Tuhan akan memberi mahkota bagi setiap orang yang pantas menerima. Kalian semua, kita semua, apakah kita senang kalau dunia ini kacau balau? Ketahuilah, kalau kita juga akan menerima obat. Kita sesuai dengan perbuatan kita akan dihukum Tuhan, dan bagi mereka yang akan menerimanya juga akan dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah itu yang kita mau? Hore! Dunia akan tetap indah. Senyum akan terasa kembali karena kedamaian di antara kita. Maka aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu Kasih Itu Lemah Lembut. Kasih Kenapa diam saja? Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Percayalah bahwa ampunan dari Tuhan pasti selalu ada. Berserahlah kepadanya, karena Dia telah lahir di kandang domba, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, selalu menantikan anak-anaknya kembali. Tinggalkanlah sifat burukmu dan mulailah hidup baru. Amin.